Kalau daring itu ini ya tidak bisa apa namanya, tidak bisa ngecek satu-satu gitu ya. Apakah Anda betul-betul fokus kuliah atau tidak gitu ya. Biar nanti lebih mudah untuk ngecek, maka hari ini kita kuliahnya diskusi saja gitu ya. Jadi kalau diskusi itu kan lebih apa namanya? Anda nanti juga akan lebih bisa paham, akan lebih bisa mendapatkan apa yang kita diskusikan di hari ini gitu ya. Nanti kita kuliahnya seperti biasa sampai jam 11 lebih 10 ya. Jadi nanti untuk diskusi, tadi saya minta Anda untuk baca dulu di chapter ini ya, di chapter 5 dan chapter 6. Oke, ada yang sudah buka, mestinya sudah ya. Tadi saya berikan waktu dulu untuk baca. Chapter 5 itu tentang apa? Chapter 5 tentang apa? Versi masa, Bu. Kan Anda kemarin atau minggu lalu kita kan sudah mencoba untuk refresh lagi ya termodinamika satu yang sudah Anda dapatkan itu apa ya. Lalu untuk hari ini kan Anda sudah belajar kemarin apa saja yang harus dipelajari misalkan dari basic konsepnya di termodinamika sistem itu seperti apa, lalu state atau kondisi seperti apa, keadaan itu seperti apa, siklus seperti apa, dan sebetulnya masih ada satu lagi. Di termodinamika nanti juga ada beberapa persamaan matematik yang harus Anda pahami, persamaan dasar. Entah itu terkait dengan diferensial, kiriman, ya, differential, persamaan diferensial. Eh, dan juga nanti ada untuk yang integral, beberapa untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Itu ya. Dan tadi saya minta Anda coba baca di chapter 5 dan chapter 6. Chapter 5 itu tentang analisis massa dan energi pada kontrol volume. Dan yang di chapter 6 itu adalah tentang hukum termodinamika 2. Kan kemarin Anda sudah dapat hukum termodinamika yang ke-0, hukum termodinamika yang ke-1, terus kita nanti dilanjutkan dengan hukum termodinamika yang kedua. Oke, di chapter sebelum masuk ke chapter 6, Anda kan tadi sudah dapat atau ada coba baca di chapter 5. Yang Anda dapatkan di chapter 5 itu tentang apa? Ada yang mau coba jawab? Ini saya coba join di satu ini lagi ya, satu device lagi. Kalau kuliah online dan tidak ada menjawab, nanti saya seperti berbicara sendiri di depan layar ya. Jadi silakan. Mungkin saya tunjuk aja ya. Alvaro Lubis ada, Mas Farah Ada, Bu. ada ya. Oke, kalau apa namanya tadi Anda belajar, mungkin saya akan share whiteboard aja ya. Ada coba belajar tadi yang Anda pelajari atau yang Anda eh, apa namanya yang Anda dapatkan setelah membaca itu apa? Hukum konservasi massa. Hukum konservasi Massa. massa.
Tadi kan di chapter 5, ya, chapter 5, bentar, kok ini tidak mau. Chapter 5 itu kan ada analisis massa dan energi ya, energi pada kontrol volume, gitu ya. Nah, kemarin tadi Mas Farel mengatakan kalau untuk analis apa di chapter 5 ada hukum kunci massa ya. Sekarang di hukum konservasi massa, Anda masih ingat tidak untuk yang kontrol volume ini yang seperti apa? Pada termos dasar ya, Bu? Ya, kan ada kemarin itu eh, kontrol volume ya. Kontrol volume itu kaitannya dengan apa? Atau kontrol volume itu kan sebetulnya bisa kita apa namanya? Bisa kita kembalikan lagi, itu kan kaitannya dengan interaksi ya. Interaksi kemarin kita punya ada sistem, lalu ada di sini ada lingkungan, gitu ya. Di sini ada batas atau boundary. Nah, ini kan ada interaksi antara lingkungan dengan sistem. Kemarin ada tiga. Yang satu adalah interaksi dengan massa. Yang kedua, interaksi dengan energi panas atau heat, gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah interaksi secara mekanis, ya. Ada di sini yang terakhir itu adalah interaksi secara mekanis atau biasanya dituliskan juga dia sebagai W-nya, itu ya, work-nya. Ya, berarti di sini ada massa, ada heat, ya, ada massa, ada energi, ada atau panas, dan juga ada W-nya di sini, work. Nah, sekarang masing-masing antara lingkungan dengan sistem itu kan dia bisa berinteraksi dengan tiga ini kan ya, dengan tiga macam ini. Nah, kalau yang kontrol volume itu yang seperti apa? Ada yang masih ingat? Ini kan sebetulnya kenapa saya minta chapter 5 di apa namanya? Dibahas lagi atau kita coba ulang lagi karena nanti di chapter 6 itu kan kita masuk di hukum perpindahan hukum termodinamika 2. Di hukum termodinamika 2 itu kan ada kaitan bagaimana misalkan suatu sistem dia itu beraksi dengan lingkungan, entah itu dalam bentuk massa, panas, ataupun kerja mekanis, atau kerja entah itu mekanis, ataupun elektris, ataupun yang gitu ya, dengan kerja. Nah itu kan Anda harus paham dulu ya. Kalau misalkan dikatakan kontrol volume itu seperti apa? Lalu misalkan ada siklus, ya. Siklus misalkan di sini ada pembangkit daya atau siklus tenaga uap misalkan. Siklus tenaga uap, karena kan komponen-komponen atau part-partnya kan itu kan sudah dapat ya. Komponennya itu ada pompa, lalu ada boiler, lalu ada turbin, ada kondensor. Nah, pompa itu yang terjadi di pompa apa? Itu ya. Jadi pompa itu ada interaksi apa di situ? Lalu nanti di boiler itu ada interaksi apa? Turbin itu ada apa? Kondenser ada. Nah, kalau misalkan kita gambarkan prosesnya di dalam, kemarin kita misalkan punya koordinat sistem gitu ya, itu koordinat sistemnya mau dituliskan PV, TV, ataupun yang lainnya, itu nanti kita bisa menuliskan. Tadi kenapa dibahas lagi? Kenapa harus ada konservasi massa, ada konservasi energi? Itu kan bentuknya adalah sistem. Bentuknya adalah siklus. Jadi Anda bisa tahu di situ. Misalkan ada key in, ada key out, ada way in, way out. Nanti kesetimbangan yang terjadi seperti apa. Itu ya. Jadi ini kenapa harus kita
pelajari lagi. Kembali lagi ke tadi, kalau misalkan Anda punya kontrol volume itu yang seperti apa? Sambil saya absen ya. Bentar. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Mungkin kontrol volume yang sepengetahuan saya itu Mm, bisa dalam bentuk volume itu apa namanya tetap gitu, Bu. Eh, iya Lalu, kurang lebih gitu kayaknya. oke, sekalian saya tulis aja ya. Tadi kan pertama saya tanya Mas Farel. Terus ini yang kedua siapa yang jawab? Maaf, saya Saya, Bu, tadi yang Rasyid. siapa? Muhammad Rasyid, Bu. Muhammad Rasyid. Rasyad. NIM-nya berapa? Eh 59, Bu. 59. 059. Oke, Iya. baik. Terima kasih, Mas Rasyad. Jadi, kontrol volume, tadi Mas Rasyad menyampaikan bahwa kalau kontrol volume itu adalah yang volumenya tetap, gitu ya? Iya, Bu. Oke. Yang lainnya coba. Kalian saya coba absen dulu ya. Yang lainnya gimana? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa? Haikal Zaki Fadlullah. I04, 044. Kontrol itu 04. yang apa di sistem dibuat batas imajiner, Bu, buat apa ngitung apa namanya di volume di keadaan tersebut gitu. Oke. Mungkin tidak ada misalkan Mas Haikal eh, coba coba apa namanya menggambarkan di whiteboard saya. Hmm. Yang piston gitu nggak apa, Bu? Kan Tidak apa-apa, bergerak. nanti mm-mm. Oh, belum belum pindah ya ini ya. Bentar, ini mestinya udah pindah. Coba saya buat baru saja ya untuk ini. Hmm. Oh, oke. Oke, boleh. Silakan kalau misalkan mau join di whiteboardnya. Sudah bisa akses belum? Sudah, Bu, yang gambar kotak itu. Belum, tapi belum selesai, Bu. Bentar. Yang di mana tabnya? Kok? Oh, sebelah sini. Oke, oke. Yang merah-merah itu bukan, Bu. Yang merah-merah. Merah-merah itu artinya apa? Batas imajiner, Bu. Batas imajiner. Kalau batas imajiner artinya yang namanya batas itu kan dia Bener. masuknya adalah generiknya ya. Generiknya. Nah, sekarang kalau misalkan Anda punya gambar seperti ini kan sebetulnya sistem ya. Ada sistem, oke saya mau pengen tahu tentang apa sih yang terjadi di piston misalkan. Bagaimana interaksi piston dengan di luarnya misalkan. Ada batas imajiner di sini. Di dalam piston di sini, ini misalkan isinya apa? Isinya gas, Bu. Mix. Gas. Misalkan ini gas ya, atau fluida di sini. Ada fluida. Terus setelah itu, ini tadi dinamakan dengan batas imajiner ya. Ini batas imajinernya. Terus, sekarang kalau misalkan yang kontrol volume sendiri, itu yang mana? Sambil ini ya, nanti sambil coba apa namanya, coba digali lagi. Ini saya sambil absen. If ada,
Ibnu Nadim tidak ada ya. Sebentar tadi. Ibnu Nadim tidak ada. Muhammad Nugroho. Muhammad Adi Nugroho. Tidak ada. Muhammad Alifuddin. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Muhammad Baik. Fatu Zaki. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Salman tadi izin KP ya. Farel. Farel ada. Farel Alvaro Lubis. Tadi ada ya, tapi ini kok Ada, saya Bu. panggil tidak. Ada Ada, ya. Bu. Fatah Akbar. Fatah Akbar. Fatah Akbar tidak ada. Faton Yudhistira. Hadir, Bu. Hadir ya. Haikal Zaki. Hadir. Oke. Iko Mangraditya. Hadir, Bu. Jauhar Najib. Hadir, Bu. Jembar Darumukti. Hadir, Bu. Jembar Darumukti. Hadir ya. Jeff Deron. Hadir, Bu. Oke. Jonathan. Hadir, Bu. Oke. Karebet. Hadir, Bu. Muhammad Fahrudin. Hadir, Bu. Muhammad Irham. Muhammad Irham ada. Irham Akbar. Irham Akbar. Muhammad Muhammad Arif Wicaksono. Hadir, Bu. Hadir ya. Muhammad Jordan. Hadir, Bu. Muhammad Fakih. Hadir, Bu. Muhammad Firman. Muhammad Firman Yusuf. Muhammad Firman Yusuf. Ada. Muhammad Gifari. Muhammad Gifari Zulmi. 3 kali ya. Kalau misalkan dipanggil 3 kali tidak ada, berarti saya tuliskan di sini alfa. Muhammad Gifari Zulmi. Oke, tidak ada. Muhammad Haris Mustafa. Hadir, Bu. Muhammad Rashad. Hadir, Bu. Ada ya tadi. Muhammad Riksa, sorry. Muhammad Riksa Agatha. Tidak ada juga. Najmud Dafa. Hadir, Bu. Nathanael. Hadir, Bu. Noval Fahri. Noval Fahri. Noval Fahri. Ada ya. Naila. Hadir, Bu. Omar Nur. Hadir, Bu. Pandia. Pandia. Iya, Bu. Pandia. Pandia ada? Hadir, Bu. Oke. Raden Fadil. Hadir, Bu. Restu Jiwandanu. Hadir, Bu. Zaki. Hadir, Bu. Rizky Dwi. Hadir, Bu. Hadir. Pausiadi. Hadir, Bu. Yogi. Hadir, Bu. Jorel. Hadir, Bu. Oke. Oke, baik ya. Kita lanjutkan tadi tentang kontrol volume. Ya. Tadi Anda menyampaikan, Mas siapa tadi? Mas Hekal ya. Mas Hekal itu menyampaikan kalau untuk yang itu dia adalah yang batasnya imajiner. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan seperti itu,
sebetulnya yang dinamakan dengan kontrol volume itu kan kaitannya dengan interaksi ya. Ini tadi clue-nya saya katakan di sini ada satu sistem, misalkan ada punya piston di sini, gitu ya. Lalu di dalam sini ada fluida, entah itu gas atau apa. Lalu di sini ada batasan. Nah, di luar di sini ini adalah lingkungannya. Ya, ini adalah lingkungannya. Di luar di sini itu lingkungannya, ya. Di luarnya itu adalah lingkungannya. Lalu di dalam sini, kenapa kok tidak dikatakan dengan kontrol volume? Tadi kan saya katakan ada yang namanya interaksi, ya. Jadi kalau misalkan di dalam kontrol volume, interaksi di antara ada di dalam sini, gitu ya, yang di dalam sistem ini dengan yang di luar. Tadi saya katakan apa namanya? Interaksinya itu bisa kita lihat atau bisa kita tuliskan jadi 3 jenis, gitu ya. Jadi kalau misalkan sebetulnya kan kontrol itu kalau misalkan Anda masih ingat, dia itu sebetulnya apa namanya bisa kita katakan sebagai sistem apa sebetulnya? Itu nama lain dari sistem apa? Kemarin kita punya setelah kita sudah tahu interaksi di antara sistem dengan lingkungan, ya, di mana dia dibatasi dengan boundary-nya tadi. Misalkan boundary-nya itu adalah entah itu yang dia itu imajiner ataupun nyata ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, interaksi ini kan bisa kita bagi menjadi ya waktu itu ya. Karena interaksi, sistem itu kan bisa jadi kita bagi menjadi 3. Nah, nanti salah satunya yang dinamakan dengan kontrol volume, gitu ya. Nah, di dalam kontrol volume kita bisa, kenapa kok analisis tadi ada kesetimbangan massa, ada kesetimbangan energi. Kira-kira seperti apa? Tadi salah satunya betul, misalkan, oke ada kontrol volume, dia nanti bisa kita pakai untuk melihat atau apa namanya mendeteksi gitu ya, atau membedakan misalkan apakah ini ada batas imaj ataukah dia batas nyata atau yang lainnya gitu ya. Nah, batas ini sendiri itu sebetulnya kan membatasi antara lingkungan yang di luar di sini ini ya dengan misalkan sistemnya. Ya, entah itu di sini isinya ini adalah gas atau fluida. Nah, interaksinya itu seperti apa? Dengan interaksi tadi ada W, ada M, ada Q. Ini sistem itu bisa dibagi menjadi 3, gitu ya. Ada sistem apa aja? Sistem apa saja Sistem kira-kira? interaksi massa, Bu, yang Sistem interaksi? Mm-mm, massa yang M-nya, mm-mm. atau enggak yang ya nya interaksi energi dalam bentuk kalor panas. Ya, ini kan tadi interaksinya itu ada 3 ya. Misalkan Ya. interaksinya ada 3. Berdasarkan interaksi antara sistem dengan lingkungan, maka sistem itu bisa kita bagi lagi atau kita bedakan menjadi 3. Ya. Nah, 3 ini, Anda masih ingat tidak? Sistem itu sistem apa saja? Ter, anu, Jenis-jenis dari sistem. sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi, Bu. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan terisolasi ya. Nah, sekarang yang terbuka, tertutup, terisolasi, ini kan karena apakah boleh ada interaksi dengan sistem dan lingkungan, atau apakah boleh ada interaksi antara sistem dan lingkungan dengan kita melihat bentuk interaksi 3 ini, gitu ya. Kalau terisolasi jelas, terisolasi tiga-tiganya itu tidak boleh berinteraksi, dia tidak melewati
batasnya di sini. Ini berarti tidak boleh ada interaksi entah itu dalam bentuk kerja, gitu ya. Tidak boleh ada interaksi dalam bentuk kerja, massa, ataupun panas. Nah, sekarang kalau untuk yang sistem terbuka dan sistem tertutup, kira-kira seperti apa? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Kalau Oh untuk ya, tadi sebentar, Mbak. Ini Mbak siapa? Mbak Naila, Bu. Nela ya. Kalau yang sebelumnya tadi Mas siapa? Yang Mas Nathan dulu. Haikal, Bu. Nama. Nathan Dulu sama ya. Nathan. Ya, oke. Silakan Mbak Nela. Kalau untuk sistem yang tertutup itu cuman ada energinya, Bu. Untuk masanya tidak keluar dari batasannya. Kalau yang terbuka ada massa dan energi yang keluar dari batasan, dari boundary-nya gitu, Bu. Oke. Berarti kalau misalkan di sistem tertutup, kalau di sistem tertutup hanya boleh atau hanya ada energi yang bisa keluar ke dalam sistem. Ya, itu kalau untuk yang sistem tertutup, energinya, kitnya misalkan. Lalu kalau misalkan untuk yang sistem terbuka, di sini namanya sistem terbuka itu berarti kebalikannya dari sistem tertutup sebetulnya. Kalau sistem terbuka berarti energi dan masanya itu boleh keluar masuk dalam. Nah, untuk yang sistem terbuka ini biasanya kalau misalkan Anda baca lagi atau Anda coba apa namanya? eh, lihat lagi di dalam buku termodinamika, ini kan open system ya, open system, closed system, atau isolated system. Yang open system ini biasa juga dikatakan dia sebagai apa? Coba Anda cek lagi, coba ya, Anda kan sudah punya bukunya tadi. Di chapter 1, coba. Di chapter 1 itu nanti Anda bisa lihat di situ. Kan antara batas sistem lingkungan itu ada di sebentar saya lupa chapter 1 kalau tidak salah. Maksudnya ada di chapter 1. Iya, di chapter 1. Kira Anda ingat lagi nanti oh kalau misalkan di kontrol volume ini ternyata seperti ini gitu ya. Sebelum kita masuk yang di kesetimbangan massa dan kesetimbangan energi. Ada di basic concept ya. Basic concept itu ada di chapter 1. Saya tidak membahas lagi untuk yang unit atau satuan, karena nanti yang satuan kan sudah ya, harusnya sudah paham semuanya. Jadi kalau misalkan Anda buka lagi di chapter 1, ya, yang open system itu juga sering disebut dengan kontrol volume. Nah, sedangkan untuk yang closed system itu sering disebut dengan kontrol massa, gitu ya. Jadi itu yang harus Anda ingat-ingat. Karena itu akan sangat penting pada saat Anda menganalisa tentang misalkan, oh saya pengen menghitung kesetimbangan energinya itu seperti apa, kesetimbangan itu seperti apa. Atau misalkan nanti lebih lanjut lagi, misalkan ada untuk momen ya atau yang lainnya itu harus bisa paham dulu di sistem itu interaksinya itu seperti apa itu ya bisa paham ya sampai di sini ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan kontrol volume tadi berarti nanti dia bisa ada interaksi entah itu dengan energi ataupun dengan massa itu boleh keluar masuk ke dalam sistem. Nah, nanti harus ada atau diingat juga bahwa untuk
massa untuk energi ataupun kerja itu ada yang namanya sign convention atau untuk tanda, kesepakatan tandanya, apakah dia positif atau dia negatif. Misalkan tadi di dalam sistem seperti ini, gitu ya. Ini kan ada yang masuk, ada yang keluar. Anda masih ingat tidak? Untuk yang keluar atau yang masuk, itu untuk kesepakatan tandanya itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jika Siapa energinya masuk itu apa? Nah, Bu. namanya? Namanya siapa, Jauhar. Mat? Johar. Oke, Ya. silakan. Jika energi masuk ke suatu sistem itu tandanya positif, Bu. Kalau keluar negatif. Kalau yang energi yang masuk ke dalam sistem itu adalah Positif, positif, kalau yang keluar itu adalah ya, kalau negatif. yang keluar negatif. Terus yang lainnya, Yang tadi misalkan ada ini ya, ada apa namanya? Masak misalkan. Lalu ada work, ada kerja gitu. Tandanya bagaimana? Apakah sama atau berbeda? sama, Bu. Kalau Sama. sistem Mm-mm. melakukan kerja itu positif. Kalau menerima negatif. Oke. Lalu yang masa, kalau yang masa bagaimana? Ingin menambahkan, Bu, Ya, silakan. Siapa? untuk Fakih, Namanya siapa? Fakih Oke. di 0424055. Untuk Oke. masa Mm-mm. sama, Bu. Kalau misalnya menerima itu positif, Mm-mm. jika masanya keluar itu negatif. Artinya, kalau misalkan seperti itu, dari ketiga tadi, ada Q, ada M, lalu ada W, berarti ketiganya apapun yang dia masuk ke dalam sistem, itu berarti tandanya adalah, kalau Positif. masuk ke dalam sistem, Positif. tandanya adalah positif. Dan apapun yang keluar dari sistem, itu tandanya adalah negatif. Itu ya. Jadi itu nanti yang harus dipegang. Karena apa? Nanti pada saat Anda menganalisa eh, analisis energi tadi, misalkan setimbangan energi atau setimbangan massa, kalau misalkan positif sama negatifnya itu keliru, maka nanti mau mencari setimbang, misalkan setimbangan sigma E-nya itu adalah nol atau sigma I-nya itu adalah atau sigma E-nya itu adalah nol, sigma W-nya itu sama dengan nol. Maka kalau misalkan plus minusnya itu ketukar, ya nanti tidak jadi nol. Itu ya. Jadi nanti hati-hati untuk menentukan apakah dia tandanya positif atau dia tandanya adalah negatif. Itu ya. Itu untuk sign conventionnya. Ya, jadi sebetulnya kalau tadi dikatakan apapun yang masuk ke dalam sistem itu positif, apapun yang keluar dari sistem itu negatif, itu nanti Anda bisa cek di apa namanya? Bentar. Seperti ini ya, punyanya ketentuan punyanya IUPAC. Jadi kalau misalkan ada
cari ya. Nanti untuk tentuan dari UPAC itu, nanti apapun yang dia masuk ke dalam sistem atau whatever into the system itu adalah positif. Untuk yang keluar sistem atau whatever out of the system itu dia adalah negatif. Gitu ya. Jadi nanti ya kalau misalkan Anda mau menganalisa sesuatu sesuai dengan itu. Gitu ya. Jadi ini tadi ada massa, ada energi, analisis massa pada volume. Kenapa kok kita kembali lagi ke kontrol volume gitu ya? Kenapa saya harus refresh lagi analisis energi massa di kontrol volume? Karena memang kalau di kontrol volume ya kita berbicara tadi ada analisis energi dan juga analisis massa gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang kalau konservasi massa, konservasi energinya sudah ini ya sudah bisa paham ya. Kenapa kok disebut konservasi massa? Kenapa kok disebut dengan konservasi energi? Lalu misalkan massa nanti kalau kita berbicara tentang massa dan juga tentang energi, terutama untuk massa, misalkan kita breakdown satu-satu ya. Massa nanti ada yang namanya laju aliran massa, ada yang namanya laju aliran volume. Ya, karena massa dengan volume itu dia sangat terkait gitu ya. Lalu nanti kemarin kan kita sempat menyinggung ada yang namanya properties ya. Properties ada intensif, ada ekstensif. Lalu nanti ada spesifik ya, ada yang spesifik properties. Misalkan spesifik properties itu seperti apa? Misalkan kalau yang spesifik properties berarti bawahnya itu biasa dibagi dengan massa. Misalkan Anda punya volume spesifik berarti itu adalah volume dibagi dengan massa atau spesifik volume. Itu ya. Lalu nanti konservasi massa, oke sekarang di konservasi massa. Kalau di konservasi massa, prinsip dari konservasi massa pada volume itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Karena cukup banyak ya di apa namanya analisis energi dan juga massa. Juga masing-masing, misalkan tadi saya sampaikan, Anda kan nozzle sudah pernah dapat, diffuser sudah dapat, turbin juga sudah, gitu ya. Nah nanti untuk bisa itu seperti apa? Itu nanti yang akan kita apa namanya kita pelajari lagi di hukum termodinamika 2. Kita bicara tentang siklus, gitu ya. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang siklus, saya tidak membahas lagi atau kembali lagi ke tadi itu seperti apa, kontrol volume itu seperti apa, kontrol massa seperti apa, gitu ya. Nah kembali lagi ke pertanyaan saya, kalau misalkan tadi saya bertanya tentang eh, konservasi massa, ya, konservasi massa itu yang seperti apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Sebutkan nama sama nim ya. Najmut NIM I0424061. Untuk konservasi massa itu masanya kayak tidak bisa hilang atau dimusnahkan, cuma kayak pindah tempat gitu, Bu. Misal massa masuk, nanti masanya bisa keluar. Mungkin gitu. Oke, ada yang lain lagi mungkin mau menjawab? Jawab, Bu. Ya, silakan. Siapa? Farudin I0424051. Pak Rudi 051 ya. Oke. Jadi untuk konservasi massa ini itu massanya harus seimbang, Bu. Jadi total massa yang masuk itu selama perubahan suhu dikurangi dengan total massa setelah perubahan suhunya. Jadi nanti Yakin? Oke, lanjutkan dulu. didapatkan keseimbangan total massanya gitu, Bu. Dapat didapatkan keseimbangan total massanya itu seperti apa gitu ya. Tadi kok agak aneh ya, kenapa kok ya suhu? Betul itu suhu?
Ada delta T. Iya Bu, karena di buku ada delta T-nya. Nah, delta T-nya itu T kecil atau T besar? Oh iya, di sini T kecil Bu. Maaf, maaf. T kecil. Kalau T kecil berarti apa? T kecil itu T kecil berarti apa? Waktu. Waktu bukan ya? Tuh. Ya, jadi hati-hati ya. Nanti kalau misalkan kita melihat variabel, kadang ada kayak tadi misalkan saya berbicara tentang volume. Volume itu nanti ada V besar, ada V kecil. Ya, volume yang besar itu ya volumenya itu sendiri. Kalau V yang kecil itu tadi itu adalah spesifik volume, volume apa? Massa. Sama ada delta T di sini, misalkan di buku ya. Delta T itu ada delta T gini ya. Ada delta kecil. Delta T kecil itu dia simbol untuk waktu. Kalau misalkan untuk temperatur, dia adalah delta T besar atau T besar. Jadi ini harus hati-hati. Ya, jadi kalau misalkan di konservasi massa, prinsip dari konservasi massa di dalam suatu kontrol volume itu adalah kalau dikatakan net mass transfer, artinya itu apa? Jadi kalau dari persamaan total massa yang masuk ke dalam kontrol volume selama interval waktu delta T dikurangi dengan total massa yang keluar dari kontrol volume selama waktu selama interval waktu delta T itu sama dengan net change ya. Jadi perubahan pada massa selama interval waktu tertentu di dalam kontrol volume ya. Jadi perubahan massanya itu netnya itu berapa gitu ya. Atau biasa nanti dituliskan dia sebagai M in dikurangi dengan M out gitu ya. Ini dia akan sama dengan delta dari kontrol volume tersebut gitu ya. Ini kalau kita berbicara tentang konservasi massa. Nah, nanti ada yang kalau misalkan dia berdasarkan dari interval waktunya, maka nanti Anda bisa dapatkan di sini berubah menjadi M dot in dikurangi dengan M dot out. Ini dia sama dengan D M CV per DT. Gitu ya. Kalau yang di atas ini 1 kilogram, yang di bawah ini adalah kilogram per second. Ini Anda harus hati-hati nanti. Satuannya terutama. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan di dalam sistem kelihatannya seperti apa ya? Nanti tergantung dari sistemnya. Itu ya. Masa yang masuk itu seberapa besar? Masa yang keluar itu seberapa besar? Ya, contohnya kalau misalkan Anda mungkin melihat di kasus misalkan apa namanya, entah itu nozzle ataupun diffuser misalkan, gitu ya. Atau misalkan kalau di dalam apa namanya, dalam contoh soal, ya misalkan di contoh soal 5.1 misalkan gitu ya, itu ada nozzle di situ. Jadi misalkan nozzle-nya itu dia yang masuk atau yang masuk ke dalam nozzle itu kan berarti Anda kan punya misalkan aliran air gitu ya. Jadi aliran air yang masuk ke dalam nozzle itu berapa? Outnya itu berapa? Kalau nozzle itu kan dari bentuk penampangnya, itu kan ada perubahan bentuk penampang ya. Jadi penampang masuknya dengan keluarnya itu dia berbeda. Nah, nanti beda lagi dengan diffuser itu kebalikannya gitu ya. Apakah inletnya lebih besar atau outletnya lebih kecil atau sebaliknya itu ya. Nanti harus di ini lagi, harus di apa namanya? Harus dilihat lagi. Lalu nanti ada incompressible flow, ada compressible flow gitu ya. Oke, lalu ada work ya, ada kerja, ada W ya, ada W. Nanti juga Anda harus bisa apa namanya? Harus bisa mengingat kembali
bagaimana misalkan kerja itu atau W yang dia berada pada fluida yang mengalir, misalkan. Kalau kan ada piston, gitu ya. Piston itu di dalamnya, misalkan fluidanya itu ada gas di situ, misalkan. Gitu ya. Piston itu kan nanti didorong dengan gaya tertentu atau ada F di situ, ya. Di mana dia akan menekan satu volume, ya, kontrol volume di dalamnya. Nah, untuk volume di dalamnya, gas yang di dalamnya itu, misalnya atau fluida yang di dalamnya, itu kan dia punya volume, punya tekanan, dan punya massa. Dan nanti perubahannya itu seperti apa? Gitu ya. Jadi work itu sendiri apa? Ya, baru nanti yang akhir kita berbicara tentang energi, total energi yang ada di apa namanya di dalam fluida yang mengalir itu seperti apa? Atau total energi atau energi yang dia ditransfer melalui massa. Gitu ya. Ini yang nanti chapter 5 silakan Anda pelajari lagi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak kira-kira? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Arif I042453. Mhm. Ini masih bertanya seputar yang sebelumnya, Bu. Yang apa? Yang soal tanda yang keluar masuk itu. Nah, Mhm. ah, saya mau bertanya mengenai W-nya, Bu, atau kerja. Nah, Mhm. kalau misalnya kerja di apa? Kenapa kalau kerja itu yang misalnya dilakukan ke luar sistem itu negatif, dan kalau ke dalam atau menerima itu positif, Bu. Mhm. Soalnya kan setahu saya kalau keluar kan tandanya kerjanya itu kita apa? Berarti kalau misalnya keluar itu berarti kita melakukan kerja pada apa lingkungan. Nah, itu kan Mhm. positif, Bu. Oke. Mungkin Baik, gitu, terima Bu. kasih ya, Mas Arif. Jadi sebetulnya memang ada beberapa, betul sebetulnya ya. Jadi ada beberapa yang untuk menentukan kerja itu sendiri, misalkan ada yang agak beda, gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan kerja melakukan sistem, artinya kan dia ada outputnya, output kerja itu, gitu ya. Ada yang menuliskan dia sebagai positif. Tetapi ini tadi saya katakan, kalau misalkan kita melihat dari apa namanya, melihat dari kriterianya dari IUPAC tadi, itu kan ya tadi yang saya katakan dari IUPAC ya. IUPAC itu tadi, yang masuk, apapun yang masuk ke dalam sistem itu adalah positif, dan apapun yang keluar dari sistem itu adalah negatif. Gitu ya. Tetapi ada juga tadi, sebetulnya kalau misalkan untuk tanda, itu sangat tergantung dari eh, yang dipegang, gitu ya, ketetapan yang dipegang. Jadi kalau misalkan tadi ketetapan you pakai demikian, kalau misalkan dari ketetapan yang lain untuk yang kerja, khususnya untuk kerja ya, untuk yang kerja itu memang ada yang sedikit berbeda, berbeda ada yang kebalikannya, gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, misalkan ada misalkan W gitu ya, W itu kan kadang ada yang menuliskan dia sama dengan minus, minus integral PDV misalkan. Nah, minus itu sendiri nanti yang membuat apa namanya, membuat W-nya itu dia jadi sesuai dengan ketetapannya IUPAC, jadi positif, gitu ya. Jadi nanti kita kembalikan lagi ke apa namanya, persamaan dasarnya, gitu ya. Nah, bahas itu di minggu depan, gitu ya, Mas Arief ya. Jadi memang ada Baik. beberapa, terus nanti kenapa kok akhirnya jadi tandanya itu positif, gitu ya. Nanti akan kita sudah sampai di apa namanya, hukum kedua termodinamika, nanti kita akan bisa melihat. Karena yang keluar gitu ya, yang keluar dari apa namanya, keluar dari sistem, misalkan contohnya ini. Coba saya stop share yang dari sini.
Udah terlihat ya. Jadi di sini misalkan contohnya untuk hukum kedua termodinamika, nanti ada misalkan satu ya. Mungkin nanti Anda bisa, kita kan nanti ke di hukum termodinamika, hukum termodinamika 2, kita kan berbicara efisiensi juga. Nah, nanti bisa kita lihat. Jadi misalkan dari temperatur yang tinggi, ada temperatur yang rendah gitu ya. Nah, di sini ada W. W outputnya. Ini kan out ya. Ini jadi minus di sini. Minus W. Tapi kalau misalkan kita kembalikan, kenapa kok dia jadi positif? Karena kalau dari persamaan, ya. Nah, di sini. Di W itu sendiri, ini ada integral PDV. Gitu ya. Nanti di sini ada tanda minus nih. Jadi nanti dia tandanya dia akan berubah ya. Nanti kita bahas pas apa namanya sudah masuk ke sini aja, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin sebelum kita tutup kuliahnya. 11.09. Ada yang pertanyaan yang lain nih? Kalau belum ada, nanti silakan sama ya seperti tadi. Saya pengennya kalau Anda sebelum masuk ke kelas itu sudah baca dulu, gitu ya. Misalnya tadi baca 5 dan chapter 6. Kenapa kok saya minta baca chapter 5? Karena nanti biar Anda refresh lagi chapter 5 itu apa isinya. Itu ya, karena nanti itu yang dipakai untuk keseimbangan energi, keseimbangan massa. Lalu di chapter 6 itu sudah masuk minggu depan kita ke hukum termodinamika 2. Jadi kita udah masuk ke terus gitu ya. Nah, nanti perhitungan atau konsep dasar dari keseimbangan massa, keseimbangan energi kita pakai di sana. Itu ya. Jadi nanti silakan sebelum kuliah Anda baca dulu gitu ya. Jadi nanti kita diskusinya seperti tadi, lebih mudah. Misalkan pun ada kesalahan dikit, nanti Anda sudah bisa, oh ternyata jawabannya seperti ini. Punya gambaran. Itu ya. Oke, bisa paham sampai di sini? Baik, Bu. Baik, Bu. Berarti ini pelajarin bab 5 sama bab 6 ya, Bu? Iya, dipelajari Oke, dulu, Bu. dibaca dulu bab 5, bab 6. Gitu ya. Oke, ada Baik, pertanyaan Bu. lagi yang lain? Tidak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk kuliah hari ini saya cukupkan dulu. Nanti minggu depan kita ketemu lagi di kelas ya. Kalau kita ketemu di kelas ya, nanti kita bisa lebih intensif lagi. Anda bisa belajar dulu, gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk kuliah hari ini saya Permisi Bu, cukupkan. izin Ya, saya silakan. Ibnu Nadif tadi belum absen Bu, soalnya masuknya terlambat. Oke, nanti di grup aja ya. Nanti biar saya cek apa namanya. Terlambatnya berapa menit? Tadi saya masuk 10.20, 10.25. 10.25 ya. Padahal saya absennya tadi sudah 10.30-an lewat. Itu ya. Soalnya Jadi tadi udah saya lewat cek 15. di OTW Alfa Bu. Iya, karena apa namanya tadi kemungkinan pada saat saya panggil tidak ada respon gitu ya. Tadi kan saya sampaikan saya panggil 3 kali gitu ya. Jadi Oh iya nanti Bu. silakan apa namanya tulis aja di ini apa di dalam chat ya. Nanti bisa kelihatan yang belum sebetulnya saya juga ada apa namanya ada sudah ada rekapnya ya siapa yang masuk siapa yang tidak gitu ya tapi mungkin tadi ada yang telat atau mungkin ada yang terlempar yang lainnya oke lah nanti masih bisa saya masukkan ke absen gitu ya oke Baik Bu, ada terima pertanyaan lagi kasih. tidak ada ya oke baik kalau tidak ada pertanyaan lagi silakan. PR-nya minggu depan adalah Anda belajar chapter 5, chapter 6. Jadi hari ini tidak ada tugas karena kita sudah cukup untuk diskusi. Nanti chapter 5, chapter 6 ya terutama ya. Chapter 5 tidak saya bahas lagi. Nanti chapter 6 kita sudah langsung masuk ke dalam siklus ya, hukum termodinamika 2. Lalu nanti dasar-dasarnya itu seperti apa, keseimbangan massa, keseimbangan energi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di apa namanya siklus tadi, gitu ya.
Oke, pertanyaan. Saya rasa untuk kuliah hari ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat siang dan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali.